Awal mula cerita diperlihatkan sosok wanita cantik yang sedang menghibur warga desa Konoha. Ia bernama Hanare. Tak lama dari itu tiba-tiba Hanare ditangkap oleh para anbu dari Konoha karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari sosok Hanare. Para anbu akan membawa Hanare ke ruang interogasi untuk mengetahui lebih dalam siapa sebenarnya Hanare. Dan itu akan dilakukan oleh Ibiki Morinyo, sang ahli interogasi. Dari situ baru ketahuan tujuan Hanare yang sebenarnya, di mana ia berniat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang desa Konoha dengan menyamar sebagai penyanyi jalanan. Ibiki Morinyo memberitahu kepada Hokage ketiga kalau Hanare sudah terlatih untuk tidak membuka mulutnya atau informasi kepada siapapun. Namun hal itu tidak membuat Ibiki Morinyo menyerah begitu saja. Dengan kondisi Hanare yang lemah tidak berdaya, Hanare masih akan diinterogasi dengan berbagai macam cara yang ada, yang sebelumnya oleh Ibiki Morinyo, yang bisa dibilang lebih keras secara fisik, dan sekarang akan dibantu oleh Inoichi Yamanaka secara batin. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh Hanare mendapatkan informasi. Dalam ingatan Hanare terdapat arahan dari pimpinannya. Menyusuplah ke dalam desa Konoha dan selidiki keadaan Konoha. Negara kita dapat bertahan selama bertahun-tahun bukan karena kekuatan militer, tapi dengan memata-matai. Kita gunakan informasi yang dikumpulkan untuk membuat strategi dan memperoleh keuntungan dengan negosiasi bersama desa lain untuk menghindari konflik atau peperangan. Di momen itu juga Inoichi mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata Hanare tinggal dari desa Jomai atau desa kunci. Hal itu bisa dilihat dari ikat kepalanya. Hanare memulai pergerakannya dengan menyamar sebagai penyanyi jalanan untuk menghibur anak-anak kecil maupun warga desa Konoha. Namun sayang, sebelum Hanare sampai benar-benar masuk ke dalam desa Konoha, ia sudah tertangkap oleh pasukan Anbu. Dari situ Inoichi beranggapan kalau Hanare tidak mendapatkan informasi apapun. Tapi di sisi lain ada hal yang mengejutkan di mana Inoichi melihat kilasan atau ingatan tentang Kakashi Hatake ketika masa muda. Di luar dari itu tidak ada ingatan sama sekali tentang desa yang Hanare tinggali. Belum mendapatkan informasi mengenai desa Konoha. Tidak ada informasi yang signifikan tentang desa di mana Hanare berasal. Tentu menjadi tanda tanya atau hal yang aneh bagi Inoichi. Inoichi kemudian mempercayakan kepada Kakashi untuk mengetahui lebih dalam. Mungkin dengan Sharingan, Kakashi dapat melihat lebih jauh ke dalam jiwanya. Ditambah lagi ada satu kilasan dari ingatan Hanare tentang Kakashi. Keesokan harinya Kakashi mengajak Hanare keluar ruangan interogasi dan mengelilingi desa Konoha. Meskipun hal itu membuat Hanare bingung. Hanare yang sudah jelas disuruh sebagai mata-mata malah diajak jalan segitu bebasnya ke berbagai tempat desa Konoha. Kakashi menjelaskan ke Hanare bahwa dirinya tidak akan menemukan perbedaan desa Konoha dengan desa lainnya. Di sisi lain Naruto yang sedang makan ramen, Sakura melihat berbagai macam bunga di toko Ino, Sasuke sedang jalan-jalan santuy. Semua sontak kaget melihat Kakashi sedang jalan berduaan dengan wanita cantik. Sasuke, Naruto, dan Sakura langsung menyadari kalau wanita tersebut adalah wanita yang mereka lihat di gerbang depan desa Konoha dengan para anbu. Kakashi sendiri sambil menjelaskan bahwa dirinya tidak akan menggali informasi apapun dari Hanare. Ia hanya disuruh untuk seharian bersama dirinya. Dari situlah Hanare menceritakan kepada Kakashi kalau dirinya tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, tidak tahu banyak mengenai desa yang ia tinggali. Makanya walaupun Hanare tertangkap, ia tidak akan bisa mengatakan apapun. Hanare berani seterbuka itu kepada Kakashi karena Hanare yakin kalau Kakashi adalah anak kecil yang pernah menolongnya pada saat itu. Momen itu ketika Hanare ingin mencari orang tua dan mencari desanya. Namun ujung-ujungnya malah membuat Hanare tersesat. Hanare sendiri merasa tidak berdaya. Berjalan sambil menangis, tidak tahu kemana arah tujuannya. Beruntung ada Kakashi yang mau menemani Hanare. Kakashi memberitahu kepada Hanare untuk melihat awan ketika ia merasa sendiri. Karena awan dapat berubah bentuknya sehingga ia dapat membayangkan hal yang Hanare inginkan. Selama Hanare memiliki harapan, awan akan selalu menjawab harapan tersebut.
Makanya ketika awal Hanare melihat Kakashi, Hanare langsung mengingat bahwa ia yang sempat menolongnya waktu itu. Belum lagi dilihat dari segi penampilan, Kakashi tidak banyak mengalami perubahan. Naruto, Sakura, dan Sasuke yang tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan akhirnya berusaha untuk lebih dekat. Tapi dengan kecerobohan Naruto membuat mereka terjatuh tepat di bawah Kakashi dan Hanare. Dari kejadian ini kita bisa melihat momen yang sangat langka di mana Kakashi dan Hanare berciuman. Keesokan harinya Hiruzen Sarutobi memberitahu kepada Kakashi, Hibiki, dan Inoichi bahwa desa Jomai atau desa kunci telah menangkap Richi yang merupakan salah satu jonin desa Konoha. Tujuannya adalah untuk menukar Richi dengan Hanare. Singkat cerita, dalam masa pertukaran tersebut sempat terjadi keributan di mana Kakashi tidak ingin melepaskan Hanare begitu saja. Dan si tua bangka itu menyuruh Hanare untuk membawa informasi tentang Konoha tanpa kegagalan. Saat Kakashi berciuman dengan Hanare, Kakashi mengetahui kalau Hanare menyimpan sesuatu di dalam matanya. Yang pasti hal itu diketahui berkat saringannya. Saringan Kakashi membaca yang ada di mata Hanare dan jutsu yang Hanare gunakan. Dengan jutsu yang Hanare gunakan itu, Kakashi dapat melihat kejadian atau semua ke dalam pikiran Hanare. Yang ternyata dalam ingatan itu Hanare membiarkan dirinya tertangkap oleh para Anbu atau siapapun agar seseorang menginterogasinya melalui pikiran. Dari situ Hanare mengumpulkan informasi dari pikiran orang yang menginterogasinya, yang pada saat itu adalah Inoichi. Hanare mengambil semua yang Inoichi ketahui tentang desa Konoha. Hanare membawa informasi itu selama pertukaran. Awalnya Kakashi menentang pertukaran tersebut, tapi Kakashi ingin menyelamatkan Richi yang merupakan jonin dari Konoha. Makanya Kakashi berencana untuk menangkap kembali Hanare secepatnya setelah pertukaran terjadi. Tapi Hanare mengatakan kepada Kakashi kalau informasi yang Hanare curi telah dihapus dari ingatannya. Hanare berani membuktikan kepada Kakashi untuk melihat sekali lagi dengan saringannya. Konoha bagi Hanare seperti rumah yang belum pernah Hanare lihat. Saat mengelilingi desa bersama Kakashi, Hanare merasa di rumahnya sendiri. Walaupun itu pertama kalinya. Jika Hanare kembali ke desa kunci, pada akhirnya ia akan disuruh untuk menghapus semua informasi yang ada dan dieksekusi. Itu alasan Hanare lebih memilih untuk mati di tangan Kakashi daripada balik lagi ke desanya sendiri. Namun Kakashi sendiri tidak bisa membunuh seseorang yang kehilangan kebanggaannya menjadi seorang shinobi. Seorang shinobi tidak akan membiarkan emosi menguasainya dalam misi. Dan pada akhirnya Kakashi membiarkan Hanare melompat dari ujung tebing. Itulah dia teman-teman, kisah singkat Kakashi dengan Hanare. Meskipun ini filler, tapi banyak banget dari para fans yang menyukai episode ini, termasuk gue sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like jika teman-teman suka dengan konten yang saya buat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.